Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Vijay Karancarusani. Saya Andra Ardian. Nah, di sini kita bakal ngobrolin tentang namanya itu politik Jepang, itu politik Sakoku. Nah, itu isolasinya Jepang dari negara lain sampai dia masuk ke Indonesia. Terus ada juga namanya restorasi Meiji dan juga perjanjian Kalijati. Kalijati. Nah, kita mulai dari politik Sakoku dulu ya. Jadi politik Sakoku itu apa, Andra? Politik Sakoku itu merujuk pada kebijakan isolasi Jepang terhadap dunia luar yang terjadi selama kurang lebih 2 abad, yaitu dari abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-19. Nah, jadi politik ini tuh adalah politik yang dimana peraturan itu mengisolasi diri dari negara-negara lain. Nah, tujuannya dia ini tuh supaya dia nggak untuk memperkuat diri ya, Ya, semacam itu. ya Terus semacam juga memperkuat diri negaranya. Terus juga untuk apa, Ndra? untuk mengisolasi dari negara luar gitu. Yang kayak minoritas agama Kristen, mereka tuh jarang masuk ke Jepang gitu. Jadi selain memperkuat negara Jepang, mereka juga memperkuat alasan untuk nggak boleh masuknya agama-agama lain lah. Pokoknya agama Kristen yang minoritas dari Eropa pokoknya nggak boleh masuk. Nah, ini terjadi juga larangan keluar masuk warga Jepang, dilarang keras meninggalkan negara, dan orang asing kecuali seperti pedagang tertentu dari Belanda dan Tiongkok tidak diizinkan masuk. Kontak luar negeri dibatasi hanya di pelabuhan kecil di Nagasaki, Nah, terutama di pulau buatan Dejima. Nah, jadi itu adalah larangan yang terjadi pada saat isolasi negara Jepang, guys. Jadi negara Jepang tuh pas isolasi, mereka tuh ngelarang warganya untuk masuk atau untuk keluar tuh dilarang, kecuali orang-orang tertentu kayak pedagang atau yang lain-lain gitu. Nah, itu kebijakan itu dipimpin siapa sih, Ter? Tokugawa Si siapa? Tokugawa itu. Iemitsu. Ya, itu Tokugawa Tokugawa Iemitsu, Iemitsu. ya. Nah, itu mereka ya, orang itu adalah yang membuat kebijakan untuk mengisolasi Jepang. Nah, Terus juga ada tujuan politiknya nih. Tujuan politiknya tuh semacam menguatkan kekuasaan Shogun Tokugawa, menjaga kestabilan sosial dari pengaruh asing, dan menghindari kolonialisme seperti terjadi di negara Asia lainnya. Nah, akhir kebijakannya kapan, Bro? Akhir kebijakannya itu sekitar tahun 1853 sampai 1854 kalau nggak Berarti salah. setahun aja, bener ya? Ya, sekitar setahun lebih. Ditandai oleh kedatangan armada Amerika sih setahu waktu itu ya. Ya, yang waktu itu saya baca, armada ini dipimpin oleh Komodor Matthew Perry yang memaksa Jepang membuka pelabuhan lewat perjanjian Kanagawa. Oh, mungkin berarti maksudnya Amerika Serikat ini memaksa Jepang untuk buka pelabuhan untuk mungkin masuknya keluar masuknya negara-negara lain kali ya, Ya, untuk ekonomi untuk mungkin. perdagangan. Ya. Oh, mungkin karena Nah, intinya di sini perjanjian Sakoku adalah bentuk isolasi nasional yang sukses mempertahankan kedaulatan dan budaya Jepang, tapi sekaligus membuat negara itu tertinggal dari perkembangan global hingga akhirnya terbuka kembali di era restorasi Meiji. Nah, jadi isolasinya itu ada dampak buruknya juga buat negaranya sendiri. Dampaknya itu ya karena dia isolasi diri, jadi dia tuh nggak bisa modern seperti negara-negara lain gitu, tertinggal lah, bukan nggak bisa, gitu guys. Nah, Lah. restoran Meiji apa, Ndra? Nah, restorasi Meiji itu semacam apa ya? Kalau dibilang semacam untuk membuka kembali Jepang. Oh, ini mungkin kayak masa kan tadi kalau politik Sakoku itu menutup. Iya. Nah, kalau Ini Meiji ini restorasi Meiji Di era dia Meiji ini membuka era keterangan, mungkin ya kita bisa jawab kayak kegelapan sama keterangan. Nah, ini boleh. mungkin cahaya lah bagi dari isolasi itu. Ndra? Waktu dimulainya ini pada tahun 1868 setelah jatuhnya pemerintahan Keshogunan Tokugawa. Pemicunya itu karena Jepang tertekan oleh kekuatan barat seperti Amerika Serikat dan Inggris yang memaksa Jepang membuka diri. Banyak kalangan dari Jepang ini merasa perlu modernisasi agar Jepang tidak dijajah lagi. Jadi guys, maksudnya itu kayak semisal Jepang ini lagi tertekan sama kekuatannya negara apa, AS dan Inggris. Nah, jadi terpaksa gara-gara tertekan itu dia terpaksa membuka dirinya. Nah, ini juga didukung sebagian warga untuk katanya warga itu kayak pengen dia tuh negaranya modern juga ke negara-negara lain.
Jadi ini Supaya selain mereka ditekan, tidak dijaga. Tidak selain dijajah. ya selain ditekan, pemimpinnya Jepang ini juga lagi ditekan juga sama warganya sendiri, gara-gara warganya ini mendukung adanya modernisasi gitu. Terus juga modernisasi besar-besaran dilakukan dalam bidang militer, pendidikan, pemerintahan, dan industri. Sistem feodalisme dihapus, kelas samurai dibubarkan, dan bentuk pemerintahan terpusat. Berarti ini Itu kayak- dipusatkan kemana ini? Pada satu pemerintahan saja. Oh, pemerintahan aja Iya. berarti ya. Berarti semuanya dibubarkan, baru dipusatkan dalam satu pemerintahan aja. Nah, hasilnya ini Jepang berubah dari negara tertutup menjadi negara industri, modern yang kuat secara militer dan ekonomi dalam waktu singkat. Wah, ngeri kali tuh. Soalnya kan kayak dulu Jepang ini diisolasi, dia ibaratnya dia tertinggal Iya, lah. mereka tertinggal Modernisasinya cukup aja lama. tertinggal. Nah, Tahu-tahu dia dalam waktu singkat, sudah bisa menyamai kedudukan negara lain. wih keren sih kalau itu, gokil. Indonesia harus bisa nih. Oke. Dampaknya ada nggak sih? Ada, dampaknya itu Jepang menjadi kekuatan dunia, mampu mengalahkan negara barat dan Asia dalam perang seperti perang Rusia-Jepang pada tahun 1905. Wih, sekelas Rusia aja bisa kalah sama Jepang Rusia pada yang saat kekuatan militernya tinggi di atas tuh. loh guys. Iya, Jepang bisa ngalahin Rusia cuma gara-gara dia sudah bisa bangkit dari isolasinya itu guys, dari politik Sakugun tadi. Sebenarnya simpulannya, Nah, kesimpulan di sini itu restorasi Meiji adalah titik balik besar dalam sejarah Jepang, menandai peralihan dari tradisi feodal ke negara modern yang kompetitif dan global. nah jadi negara Jepang ini restorasi Meiji ini adalah intinya itu kayak ini masa jayanya Jepang dari keturunan turun-turunnya itu. Jadi kayak restorasi Meiji ini kebangkitan, Masa kebangkitan mereka. masa kebangkitan mereka dari politik Sakugun tadi itu guys. Lalu ada juga peristiwa di mana Jepang masuk ke Indonesia dan akhirnya terjadi perjanjian Kalijati. Nah, latar belakang dari perjanjian Kalijati ini apa sih? Jadi latar belakang itu Jepang melancarkan serangan cepat ke wilayah terutama tuh wilayah Asia Tenggara selama Perang Dunia Kedua. Nah, setelah serangkaian kekalahan, pasukan Belanda tidak mampu mempertahankan wilayahnya. Jadi dia itu kayak semacam Jadi apa kayak ya? Jepang ini lagi diserang sama Belanda nih. Nah, Belandanya ini tuh tidak mampu buat mempertahankan negara sendiri. Mereka akhirnya kalah. Mereka kira kalah. Nah, akibatnya Jepang ini secara resmi mengambil alih kekuasaan atas Indonesia. Jadi kan Belanda tuh lagi ngejajah Indonesia nih. Nah, Jepang masuk ke Indonesia. Jadi kayak mereka rebutan lah antara Jepang sama Belanda ini rebutan Indonesia Kekuasaan, dan rebutan kekuasaan. akhirnya Belanda Belanda yang kalah. Jadi si Indonesia ini diambil alih sama Jepang. Nah, dimulai masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 yang penuh dengan kerja paksa dan penderitaan rakyat Indonesia. Namun juga membangkitkan semangat Nasionalisme Indonesia. agak belebet guys. Sorry ya. Nah, terus intinya di sini perjanjian Kalijati itu adalah titik akhir kekuasaan Belanda di Indonesia saat Perang Dunia II dan awal dari pendudukan Jepang. Jadi kayak ini tuh Kalijati ini maksudnya kayak ini adalah pengakuan kalah dari Belanda ke Jepang gitu guys. Jadi Jepang ini menang lah ininya. Tuh. Jepang menguasai kekuasaan di Indonesia. Udah Andra ya? Sudah. Itu aja. Kayaknya itu aja sih yang kita bahas hari ini. Kalau mau lanjut ya next nanti ya kalau ada lagi Subscribe lah. guys. Jangan lupa subscribe-nya guys dan like, oke? Dadah.